sering dengar pembahasan tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan Ismail, ya kan? Iya nggak? Tentang Ibrahim sama Ismail. Ini aja selalu diulang. Setiap tahun ini selalu diulang. Tentang kepasrahan Nabi Ismail dan tentang keridhaan Nabi Ibrahim merelakan anaknya untuk dikurbankan. Sehingga pada endingnya bahwa Nabi Ismail itu hentikan dengan seekor kibas. Tapi ada yang kita lupa, bahwa sosok anak itu bisa semenakjubkan itu atau sesukses itu atau mendapatkan tinggi tingkatannya itu bukan karena ayah, bukan karena ayah, tapi karena ibu. Itu yang kita lupakan adalah tentang perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Ketika lahir Ismail ini, beliau itu masih kecil, ditinggallah di satu padang di antara dua bukit namanya Safa dan Marwah. Di antara Safa dan Marwah. Nah, ketika dia ini kecil, diperintahkan lagi Ibrahim untuk pergi, meninggalkan mereka berdua dengan perbekalan yang sedikit, ya, di tengah padang tandus di antara dua bukit Safa dan Marwah itu ditinggali nafkah tinggal sedikit. Mereka sudah habis perbekalannya, maka si Ismail kecil kekurangan air dehidrasi sehingga menangis. Maka inilah cikal bakal menjadi salah satu ibadah, menjadi rukun umroh dan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Namanya sa'i. Apa tadi namanya? Sa'i. Sa'i itu apa artinya? Lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Itu antara Safa dan Marwah itu kurang lebih 450 meter jaraknya. Berarti kalau misalnya dikali 7 kurang lebih 3,5 kilometer Siti Hajar itu berjalan. Apa yang dicari sama Siti Hajar? Air. Dia lari bukan karena panik. Dia lari karena perintah Allah untuk ikhtiar. Maka nanti babnya ini masuk kepada bab tawakal. Tawakal itu bukan hanya diam di rumah pasrah, enggak. Tapi ada gerakan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi kalau ada orang bilang, kok kenapa nggak kerja? Aku tawakal aja sama Allah. Ini bukan tawakal, malas. Tawakal itu, ya, sekuat semampu kita untuk mencari karunia Allah, hasilnya diserahkan sama Allah. Itu namanya tawakal. Real. Kita itu udah buka misalnya udah buka dagangan, hasilnya ada enggak, itu namanya tawakal. Nanti kalau Allah udah kasih hasil, maka hasilnya adalah ridho. Mau kecil mau besar, sesuai harapan enggak sesuai harapan, maka harus ridho. Maka inilah yang disebut dengan maka tawakalnya Siti Hajar itu bukannya diam aja dia. Makanya kalau dulu Pak, cuman bisa diselesaikan sama doa. Nabi Muhammad nggak perang, betul nggak? Doa aja Nabi, ya Allah hancurkan kaum musyrikin, nggak perang. Tapi ya Nabi perang, hampir separuh kehidupannya perang. Nah, jadi kalau Siti Hajar itu wanita yang soleha, kalau emang dia doa aja selesai masalah, kan nggak mesti dia lari sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah itu, yang sampai sekarang kita abadikan. Safa dan Marwah itu adalah siarnya Allah yang harus diabadikan. Yang sampai hari ini walaupun kita belum punya kesempatan ke sana, kita harus kenang ini. Apa yang dikenang? Perjuangan Siti Hajar untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang kehausan. Terakhir, apa endingnya? Apa endingnya? Ikhtiar Siti Hajar bukan sia-sia, nggak sia-sia. Terakhir, yang air yang dicarinya itu timbul daripada kaki anaknya sendiri. Betul nggak? Air yang dicarinya itu terakhirnya bukan di antara Safa dan Marwah, bukan di bukit itu, tapi di bawah kaki anaknya. Itu menunjukkan bahwa usaha itu bukan nggak ada arti. Ada artinya, walaupun rezeki itu bukan ditentukan dari usahanya. Betul nggak? Walaupun rezeki itu bukan ditentukan dari usahanya. Terakhir, walaupun usaha seperti itu Siti Hajar,
dia dapatkan air itu di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan Zam-zam, Zam-zam. Berkumpullah, jangan berhenti. Sampai sekarang nggak berhenti. Sumur Zam-zam. Ya, sampai sekarang airnya nggak berhenti. Nah, ini artinya apa? Artinya tawakal itu yang pertama bukan hanya pasrah, tapi kepasrahannya itu sifatnya adalah aktif, bukan masif. Pasrahnya itu aktif. Artinya ketika dia aktif dalam bekerja, berusaha, dia setelah itu memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Itu disebut tawakal. Kemudian di dalam ayat 1000 dinar itu di surah At-Talaq itu dikatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan terpenuhi kecukupan. Maka tawakal ini akan melebur sifat-sifat kesombongan kita atau ikhtiar kita. Ketika dia berhasil dengan ikhtiarnya, dia tidak sombong. Ketika dia gagal, dia tidak marah. Orang yang tawakal ciri-cirinya kayak gitu. Dan tawakal ini adalah puncak awal kepasrahan seseorang hamba. Banyak sekali perintah tentang tawakal.